Salam semuanya, perkenalkan nama saya Alessandra Karanjalika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Sarafina MM mengenai topik aliran-aliran pendidikan klasik pada subtopik aliran pendidikan nativisme. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga memicu banyaknya pemikiran-pemikiran yang baru hingga saat ini. Maka dari itu, aliran pendidikan klasik adalah aliran-aliran pemikiran yang masih sering digunakan hingga saat ini, meskipun telah disesuaikan dengan perkembangannya zaman. Learning outcome yang akan dibahas pada topik ini yaitu yang pertama, mengetahui makna aliran pendidikan itu sendiri, yang kedua, mengetahui beberapa jenis aliran-aliran pendidikan, yang ketiga, memahami perbedaan antara aliran nativisme, naturalisme, konvergensi, dan empirisme, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memahami lebih dalam mengenai aliran-aliran tersebut, seperti nativisme, naturalisme, konvergensi, dan empirisme. Masuk dalam topik pengertian aliran pendidikan nativisme. Nativisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai asas yang menekankan pengaruh warisan genetik sebagai kemampuan untuk mengamati ruang dan waktu tanpa pengalaman sebelumnya. Maka dari itu, aliran pendidikan nativisme merupakan aliran pendidikan yang menitik beratkan pada prinsip bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangan orang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan aliran pendidikan nativisme. Yang pertama, mengasah kompetensi diri sehingga menjadi seorang ahli. Ahli di sini itu tidak hanya dalam bidang sains maupun ilmuwan, tetapi bisa juga dalam bidang sosial, bidang hukum, seni, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menemukan bakat terpendam yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, jika seseorang ini sebenarnya memiliki bidang ataupun bakat dalam olahraga, maka dalam aliran pendidikan nativisme ini bisa membuat orang tersebut tahu bahwa dia tuh sebenarnya memiliki bakat dalam bidang olahraga. Lalu yang terakhir yaitu memotivasi tiap individu untuk menentukan sebuah pilihan. Pilihan di sini tuh bisa beragam, bisa orang ini ternyata ingin menentukan pilihannya sebagai seorang guru, atau juga bisa menjadi seorang ilmuwan, olahragawan, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan tujuan aliran pendidikan nativisme. Namun sebelum lanjut pada topik berikutnya, kalian pernah tidak berpikir siapa sih pencetus awal dari aliran pendidikan ini? Terdapat dua filsuf yang mencetuskan atau pencetus awal aliran pendidikan ini. Yang pertama, Gottfried Wilhelm Leibniz, yang menurut pandangannya, perkembangan manusia itu sudah ditentukan sejak manusia itu dilahirkan. Lalu yang kedua, ada Arthur Schopenhauer, yang menurut pandangan dia, atau pendapat dia, yaitu faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran yang tidak dapat diubah oleh alam sekitar, dan bukan juga hasil pendidikan. Tanpa potensi hereditas yang baik, seseorang tidak mungkin mencapai taraf yang dikehendaki, meskipun telah dididik dengan semaksimal mungkin. Lalu, apa yang membuat aliran ini dipercaya? Aliran nativisme meyakini bahwa proses pengembangan manusia telah ditentukan oleh adanya faktor bawaan sejak mereka dilahirkan, meliputi sifat-sifat fisik, psikologis, serta kemampuan yang dapat berupa bakat, inteligensi, dan lain-lain yang diwariskan secara genetik. Faktor-faktor bawaan tersebut yang dipercaya akan menentukan hasil-hasil perkembangan anak atau seseorang di kemudian hari. Seperti apabila anak kita memiliki pembawaan yang cerdas, maka kedepannya anak tersebut akan memiliki pembawaan yang cerdas juga. Namun sebaliknya, apabila anak itu memiliki pembawaan yang kurang cerdas, maka kedepannya anak tersebut memiliki pembawaan yang kurang cerdas pula, seperti rendahnya prestasi pada bidang akademiknya. Selanjutnya, apakah proses pendidikan dan lingkungan sekitar mempengaruhi aliran ini? Menurut aliran nativisme, proses pendidikan dan lingkungan sekitar tidak bisa mengubah sifat-sifat pembawaan tersebut. Karena balik lagi, baik dan buruknya pembawaan seseorang itu sudah ditentukan sejak mereka dilahirkan. Maka, peran pendidikan dalam pandangan aliran ini hanyalah sebatas untuk pengembangan bakat saja. Oleh sebab itu, teori ini dalam ilmu pendidikan disebut dengan pesimistis pedagogis, yang merupakan pandangan dalam ilmu pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan seorang anak. Pandangan ini didasarkan pada aliran nativisme yang menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari kelahiran atau faktor-faktor yang sudah dibawa sejak mereka dilahirkan. Baik, setelah kita mengetahui apakah ada faktor lingkungan dan proses pendidikan dalam aliran ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor aliran pendidikan nativisme yang meliputi pertama, bakat, kesanggupan, dan sifat-sifat tertentu yang dimiliki seseorang telah dibawa sejak mereka dilahirkan. Lalu yang kedua, potensi-potensi yang dimiliki seseorang adalah potensi hereditas atau bawaan dan bukan potensi dari hasil proses pendidikan itu sendiri. Lalu yang terakhir, peran pendidikan dalam pandangan teori nativisme hanyalah sebatas untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki orang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri aliran pendidikan nativisme. Yang pertama, lingkungan yang tidak dianggap memberikan kontribusi apapun terhadap pengetahuan manusia. Lalu yang kedua, menjadikan manusia untuk berperan aktif dalam pengembangan potensi diri yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, manusia dipandang sebagai hal yang mendesak atau urgent dan menentukan keadaan untuk masa yang akan datang. Seperti seseorang harus dipaksa untuk membuat hal yang baru agar dapat berdampak pada masa yang akan datang. Baik, kita
kita akan membahas mengenai aspek-aspek aliran pendidikan nativisme. Yang pertama, berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor bawaan sejak mereka dilahirkan. Lalu yang kedua, tidak mempercayai bahwa pendidikan dan lingkungan sekitar mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang. Lalu yang ketiga, berkeyakinan bahwa seseorang yang baru lahir sudah memiliki bakat, kesanggupan, dan sifat-sifat tertentu. Lalu yang keempat, erat kaitannya dengan faktor genetika. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa aliran ini tidak memiliki faktor apapun kecuali faktor genetika atau hereditas. Baik, setelah kita membahas serangkaian materi mengenai aliran pendidikan nativisme, namun tetap saja terdapat kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama, kelebihannya, yaitu seseorang bisa mengoptimalkan bakat yang dimilikinya karena telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkan dalam dirinya. Namun, kekurangan dari aliran ini adalah merasa pendidikan yang dilakukan dan diajarkan terasa percuma. Mengapa? Karena aliran ini tidak memiliki faktor apapun kecuali faktor genetika atau hereditas yang telah dimiliki seseorang tersebut. Karena itu, apapun yang akan diajarkan atau dipelajari seseorang tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal karena tidak sesuai dengan pembawaan yang dimilikinya. Baik, selanjutnya terdapat perbedaan antar aliran pendidikan klasik yang meliputi pengertian dari tiap-tiap macam aliran pendidikan klasik itu sendiri, yaitu aliran pendidikan nativisme, naturalisme, konvergensi, dan empirisme. Lalu selanjutnya terdapat pembeda antara aliran-aliran tersebut, seperti apakah ada pengaruh lingkungannya, apakah ada faktor keturunannya, dan yang terakhir, apa pandangan aliran tersebut terhadap pendidikan, apakah optimis atau pesimis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Pada kesempatan ini, saya mengambil sebuah video yang berjudul Charles Junius Smith Arnold Who Never Stop Reading from Lifetime. Berikut cuplikan dari video tersebut. I look forward to going to Harvard College, and winning this competition may help me get there. Great achievements. Baik, dari cuplikan video yang kita sudah tonton sebelumnya, dapat disimpulkan nih bahwa terdapat seorang anak yang gemar sekali membaca buku setiap harinya. Anak ini bernama Arnav, yang memiliki banyak sekali buku yang disimpan pada setiap sudut ruangan rumahnya. Bahkan pada kamar mandinya pun terdapat rak yang dipenuhi dengan bukunya. Ia tak ingin lepas dari bukunya dan hanya ingin membaca buku. Namun kebiasaan ini yang dapat membuatnya mendapatkan banyak sekali penghargaan dari beberapa kampus terbaik di dunia. Salah satu kampusnya yaitu Harvard University. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai input masalah dari studi kasus ini. Yang pertama, apa yang membuat Arnav memiliki motivasi untuk membaca buku? Lalu yang kedua, bagaimana Arnav bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya? Dan yang terakhir, bagaimana caranya Arnav menerapkan kebiasaannya untuk membaca buku? Baik, setelah kita membahas mengenai input masalah studi kasus ini, sekarang kita akan membahas mengenai proses penyelesaiannya. Yang pertama, Arnav memiliki motivasi untuk membaca buku karena ia mengibaratkan otaknya tersebut sebagai sebuah istana besar yang dapat ia isi dengan banyaknya informasi yang dia dapatkan dari buku maupun dari lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui nih, bahwa si Arnav lebih tertarik dengan buku daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, Arnav lebih sering berinteraksi dengan orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih tepatnya, orang-orang yang berada di lingkungan rumahnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu Arnav menerapkan kebiasaannya tersebut, yaitu membaca buku dengan cara meletakkan buku pada rak-rak yang ia miliki di setiap sudut ruangan rumahnya, dan selalu konsisten untuk membaca bukunya tersebut setiap hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai input masalah dalam studi kasus ini. Yang pertama, pemikiran tersebut membuat dirinya memiliki motivasi untuk membaca buku karena menambah wawasan ilmu dari buku-buku yang telah dibaca olehnya. Lalu yang kedua, dalam kasus ini, Arnav lebih sering terlibat dengan buku daripada lingkungannya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ia dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan dikarenakan Arnav sering membaca buku, maka ia dapat mengungkapkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan lawan bicaranya nanti. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu Arnav menerapkan kebiasaannya untuk membaca buku karena rasa ingin tahunya yang tinggi. Selain itu, dedikasi dirinya yang tinggi untuk membaca juga mempengaruhi kebiasaannya ini untuk selalu membaca buku setiap harinya. Baik, yang terakhir dalam pembahasan studi kasus ini terdapat feedback. Yang pertama, motivasi untuk membaca buku adalah suatu hal yang sangat baik untuk seseorang. Maka dari itu, kita harus memiliki motivasi yang tinggi dalam membaca agar wawasan kita dapat berkembang lebih baik lagi. Lalu yang kedua, yaitu berinteraksi dengan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor dorongan tertentu, seperti faktor dorongan dari orang tua. Sebaiknya orang tua dapat lebih mengerti terhadap kondisi anaknya agar dapat berinteraksi atau dapat bersosialisasi dengan lingkupnya. Lalu yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu merupakan hal yang pastinya dimiliki oleh semua orang. Sebaiknya kita dapat mencari tahu tentang rasa keingintahuan kita ini melalui buku. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan kebiasaan untuk membaca buku setiap harinya. Baik, setelah kita membahas serangkaian materi hingga studi kasus mengenai subtopik aliran pendidikan nativisme, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor genetika yang dibawa oleh manusia sejak mereka dilahirkan. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu mereka dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangan seorang manusia itu sendiri. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada penyampaian materi subtopik aliran pendidikan nativisme. Baik, selesai sudah pembahasan materi dan studi kasus mengenai topik pembahasan aliran-aliran pendidikan klasik dengan subtopik aliran pendidikan nativisme.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya Alessandra Nyelika pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih.